Shalom saudara, bersama lagi dengan saya Uncle Mandil 24. Dan kali ini Uncle Mandil mau share berbincang kepada saudara. Tapi sebelumnya Uncle Mandil sudah berkomunikasi dengan Tuhan, dengan diri saya sendiri. Dan hari ini saya mau share berbincang tentang mengapa jiwa kita atau jiwa seseorang atau jiwa manusia itu tidak tenang, tidak bersuka cita, ataupun bisa dikatakan gelisah. Dan kali ini saya akan membahas tentang mengapa jiwa manusia itu tidak tenang, tidak bersuka cita, gelisah, ya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang mau saya sharekan kepada saudara di dalam video ini. Coba saudara renungkan. Yang pertama adalah kita merenungkan apakah kita mempunyai jiwa. Saudara punya jiwa apa tidak? Coba saudara pikirkan kembali, renungkan. Saudara punya jiwa tidak? Nah, saya percaya bahwa setiap orang yang hadir di bawah matahari ini, bagaimanapun bentuk fisik yang dilahirkan di bawah matahari ini, bahwa orang itu mempunyai jiwa. Orang itu mempunyai jiwa dalam hidupnya. Jadi kita kembali, mengapa manusia itu tidak mengalami ketenangan jiwanya, tidak bersuka cita jiwanya, gelisah jiwanya. Jadi kita harus ketahui dulu bahwa apa sih jiwa itu, ya. Saya bertanya kepada saudara bahwa di mana letak jiwa kita? Dari diri kita ini, di mana letak jiwa kita? Letaknya itu ada di bagian terdalam dalam diri kita. Kita tidak bisa melihat jiwa itu dengan kasat mata, nggak bisa. Kalau melihat fisik, kita bisa dengan kasat mata kita ini, tapi bagian jiwa itu nggak bisa dilihat dengan kasat mata. Dan sekilas saya akan membuat mengenai 3 lingkaran, ya. Ini menunjukkan tentang manusia supaya kita bisa mengerti. Lingkaran yang terluar itu adalah tubuh, kemudian lingkaran yang kedua adalah jiwa, dan lingkaran yang paling kecil ini adalah roh. Di dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan bahwa pada waktu itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi bagian yang terlihat dari diri manusia ini adalah fisiknya atau tubuhnya yang dari debu tanah. Sementara mengenai jiwa dan roh manusia itu tidak bisa dilihat dengan. Nah, kalau tidak bisa dilihat jiwa itu dan roh itu, apapun materi yang kita sajikan pada diri kita sebenarnya tidak bisa membuat jiwa kita tenang. Ya, benda materi nggak bisa membuat jiwa kita. Terus kita harus ketahui bahwa apa penyebab jiwa itu tidak tenang. Apa penyebabnya jiwa itu gelisah? Apa penyebabnya jiwa itu tidak bersuka cita? Kita harus pahami ini. Apa penyebabnya? Mengapa kita perlu mengetahui penyebab jiwa itu tidak tenang? Supaya apa? Supaya solusi yang diberikan itu tepat begitu. Jadi kenapa orang yang sudah punya apapun tapi jiwanya nggak tenang? Karena solusinya nggak tepat. Sebuah ungkapan pemazmur juga di dalam Mazmur pasal 42 ayat 12 berkata, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku?" Jadi pemazmur juga merasakan kegelisahan dan dari mana penyebab ketidaktenangan jiwa itu sehingga dikatakan, "Mengapa engkau gelisah hai jiwaku dan tidak tenang dalam diriku?" Mengapa? Kita harus tahu apa penyebabnya. Yang pertama, kalau kita perhatikan penyebab pertama ketidaktenangan jiwa adalah dalam Kejadian 3 ayat 6-7, di mana Adam dan Hawa melanggar perintah Allah yang dikatakan dalam Kejadian 2 ayat 17. Mengapa melanggar perintah Allah mengakibatkan ketidaktenangan pada jiwa kita? Kalau kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 7 bahwa manusia itu dihembuskan napas hidup sehingga menjadi jiwa yang hidup. Jadi ketika roh kita ini tidak melekat, tidak patuh, ya, tidak taat kepada perintah Allah, itulah yang merusak seluruh diri kita ini. Itulah yang menyebabkan perubahan pada diri. Jadi siapa saja yang menjauh dari Tuhan, yang melanggar perintah Tuhan, itu mengakibatkan ketidaktenangan pada jiwanya, ketidaksukacitaan pada jiwanya.
Jadi kalau orang yang melanggar perintah Tuhan, apapun yang dia miliki, materi, jabatan, kedudukan, prestasi, itu tidak bisa membuat dia bersukacita atau tenang. Sebab jiwa yang tenang hanya pada... Jadi jiwa yang tenang itu tidak tergantung kepada materi yang kita miliki secara fisik ataupun materi dari dunia ini, tidak. Jadi apa yang harus kita lakukan sehingga jiwa kita ini tenang? Di dalam Mazmur 62 ayat 2-3, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Puji Tuhan, saudara. Artinya apa? Artinya bahwa roh kita ini, jiwa kita ini harus tunduk dan melekat kepada firman Allah. Firman Allah. Ketika roh kita, jiwa kita ini terus tunduk melekat kepada firman-Nya, maka tidak ada situasi apapun yang akan mempengaruhi ketenangan jiwa kita. Siapa yang bisa memisahkan jiwa manusia, roh manusia dari tubuh kita ini? Siapa yang bisa memisahkan jiwa kita dari tubuh kita ini, roh kita dari tubuh kita ini? Yesus Kristus. Dalam Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-12-14 saya baca. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Puji Tuhan. Periksalah jiwamu, rohmu, apakah melekat kepada firman Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus atau tidak. Kalau tidak, segera kembali kepada Tuhan Yesus.